menarik. Ini habis ini saya mulai bicara dari industri. Jadi kami PPA Group itu core bisnisnya adalah mining kontraktor Pak. Kami suka gali. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang memang sudah sering berkomunikasi sebelumnya ada kenal. Tukang gali itu adalah rantai jasa di bawah dari kepemilikan tambang. Kenapa rantai ini ada? Saya harus jelaskan dari awal kenapa rantai ini ada, kenapa bisnis ini ada. Karena pemahaman kita terhadap natur bisnisnya harus komplit. Kenapa dia ada? Kenapa dia ada? Adalah karena si pemilik tambang itu nggak mau punya resiko. Kalau pemilik tambang itu mau punya resiko, nggak ada bisnis kita mining kontraktor itu nggak ada, tukang gali itu nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak mau invest. Kenapa dia nggak mau invest? Karena bisnisnya begitu beresiko buat dia. Volatilitasnya, regulasinya, indeks, semua mungkin teman-teman yang memang berkecimpung di media tambang mungkin paham. Resikonya banyak sekali. Sehingga si mining owner nggak mau dia invest. Nah, diserahkanlah ke pihak ketiga yang menanggung investasinya, kapital intensifnya begitu masif, lengkap dengan resikonya, gitu. Jadi bisnis tambang itu nggak semua rantainya kita bisa lihatnya, oh tambang nih. Ada juga rantai yang handicapnya luar biasa berat. Nah kami yang kodratnya memang kami ternyata berkecimpung di dunia mining kontraktor. Kami bukan pemilik tambang, kami adalah jasa penambangan. Jadi di tempat kami itulah semua disematkan investasi, beban investasi dan semua resiko industri lengkap dengan resiko si pemberi kerja. Resiko pemberi kerja pun berada di tangannya. Jadi kebayang nggak, biasanya yang kaya itu cenderung nyaman. Nah ini yang bebannya paling besar, itu punya resiko paling besar. Nah itu bisnis kami. Dituntut juga untuk comply secara kompetensi dan regulasi udah pastilah semua. Tapi knowledge sama kompetensinya juga berada di dalam. Jadi kalau saya bisa bilang dari seluruh value chain-nya tambang, yang paling rumit itu kebetulan nasib kami berada di rantai itu. Lengkap dengan resikonya. Kalau terjadi apa, mungkin kita dengar sekarang RKB mau dipotong, mungkin teman-teman dengar. Itu yang paling duluan kena siapa? Bukan mining owner, kalau mining owner dia simpen dalam tanah batu baranya. Tapi si mining contractor itu yang duluan kena turbulence. Kenapa? Karena beban argo kita kan jalan. Tapi kalau pemilik tambang dengar itu, batu baranya di dalam tanah nggak expired. Kewajibannya ke mining contractor itu berubah dari biaya tetap menjadi biaya variabel. Yang tadinya dia invest, kalau dia invest itu kan menjadi beban dia. Dia bayarnya kan ke mining kontraktor itu persatuan jasa. Kalau saya kerja, saya bayar satu. Itu jadi ringan banget. Dari seluruh rantai itu yang kena turbulence dengan regulasi RKB saat ini adalah industri mining kontraktor dan turunannya sampai ke teman-teman value chain batubara yang lain. Si mining kontraktornya relatif di rantai yang paling minim resiko. Nah itulah rantai mining kontraktor. Di situ kami core bisnis kami saat ini kami punya, mungkin saya masuk sedikit ke materi Pak. Kami berdiri di 2023 sebenarnya. Awal mulanya adalah perusahaan rental Pak. Jadi rental alat-alat kecil, DT kecil, belum kontraktor. Jadi kemudian pertama kali kita dapat kontrak jasa itu baru 2014. Oh, mungkin ada sebagian bapak ibu yang memang punya exposure di dunia tambang, ada yang enggak. Saya mungkin akan kadang saya mulai dari awal, kadang lebih advance gitu ya. Jadi kalau kontrak jasa itu kita dibayarnya kan satuannya adalah ton basis atau BCM basis gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah paham.
Tapi kalau rental kita nggak tahu, nggak punya kompetensi apapun, cuma beli alat, kemudian direntalin pakai jam-jaman. Itu awal mula berdirinya kami di 2023, sampai akhirnya 1 dekade kemudian kami baru punya kontrak. Baru sama namanya itu mining contractor. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, kemudian berkembang cukup pesat di atas 2018 setelah punya kontrak jasa itu, kemudian muncullah muncul sistem manajemen, berubah dari tadinya konsep rental, bisnis rental menjadi punya quality management system sebagai bisnis mining contractor. Itu mulai ke ada banyak milestone, Pak, banyak Bapak Ibu, banyak kami mulai terjun dari industri batubara, kemudian ke retail, kemudian banyak pengakuan yang sedikit demi sedikit kami terima. GMP Award itu setiap tahun kami buat teman-teman yang paham GMP Award adalah GMP Award itu penghargaan tertinggi pada compliance pelaksanaan mining jasa penambangan, jadi pelaksanaan operasional penambangan dari banyak aspek, dari 8 aspek yang dinilai pemerintah itu dikasih penghargaan tinggi itu di BPO. Kami alhamdulillah setiap tahun pasti dapat, setiap proyek kita gilir untuk dapat pengakuan itu supaya standarisasi proses operasinya semuanya naik seragam. Jadi banyak milestone yang nanti teman-teman bisa juga lihat di website GMP Award, dan kemudian di 2023 itu pertama kali kita dapat achievement 300 juta BCM pemindahan tanah. Kalau mining contractor itu diukur, kalau kita mau tahu mining contractor itu hanyalah kemampuan dia memindahkan tanah tahunan. Itu cara gampang mengukur size dari mining contractor. Next. Nah, ini beberapa penghargaan dan pengakuan yang kami beri. Penghargaan ini sangat mudah untuk merangkum proses yang terjadi di bisnis proses kami. Jadi kalau dapat penghargaan GMP itu udah pasti 8 aspek dalam pelaksanaan penambangan itu udah pasti terpenuhi. Jadi pengakuan itu sangat mudah, kita nggak perlu menjelaskan aspek demi aspek. Kalau penghargaan itu dapat GMP Award, itu udah pasti compliance atas pelaksanaan tambang itu udah di level yang advance. Termasuk Sobroto Award itu juga penghargaan tertinggi dari kementerian. Biasa yang datang nih soal Pak Jokowi, Pak yang lalu Pak Jokowi. Selalu ini penghargaan penting buat industri tambang. Nah, ini juga di 2024 kita dapat. Ini juga dimensinya adalah beberapa dimensi, safety, operation, dan beberapa aspek yang dinilai. Nah, ini pohon silsilah perusahaan di PPA Group. Jadi bedanya kami bukan konglomerasi. Jadi kalau konglomerasi itu karena bisnisnya sangat random ya, jadi bisa suatu ketika bisnis properti, suatu plantation. Kami bukan. Kami konsisten berada di value chain-nya industri tambang. Jadi memang itulah core kami, disitulah kami mengembangkan anak-anak usaha, tapi semuanya complementary terhadap bisnis utamanya. Jadi dia merupakan rangkaian value chain, nggak pernah melenceng dari core-nya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini PPA Group, kemudian ini ada yang saya cerita adalah mining contractor antara Jamaah dan Makmur. Kenapa kita bentuk AMM? Sebenarnya PPA original adalah mining contractor, tapi saat kita punya anak-anak perusahaan, kita rapikan sedikit PPA-nya menjadi holding. Kemudian mining contractor-nya berada di bawah gitu. Semua ini adalah mining contractor yang tadi saya ceritakan. Itulah sebenarnya kami, core bisnis kami adalah mining contractor. Tapi kemudian kami bentuk namanya Star Perkasa Teknologi.
perusahaan ini bergerak di semua teknologi terkait dengan mining services, dengan makanan tambang. Dia tidak akan keluar dari jalur teknologi yang dia kembangkan. Kita kembangkan sendiri in-house. Itu semua berdasarkan pengalaman kita di hidup. Jadi kita kembangkan kompetensi kita, kemudian kita bangun sistem menjadi domain bersama. Siapa aja bisa beli, kompetitor pun bisa beli. Jadi dia menjadi milik industri. Tentu ada nilai komersialnya karena memang punya HPP ya, punya BPJS. Tapi ini nggak membedakan kami dengan kompetitor lainnya karena kami jual ke semuanya. Jadi pengalaman ini menjadi miliknya industri. Itu start Perkasa Teknologi. Kemudian ada oleh Perkasa Perkasa ini bergerak di bidang konstruksinya juga specifically bergerak di konstruksi tambang. Jadi ada kalanya tambang butuh jalan tambang, butuh pembangunan kolam pengendapan, pembangunan infrastruktur penunjang tambang. Dia spesialis di situ. Jadi dia tidak meleset dengan bangun jalan tol. Dia memang konsisten berada di value chain-nya tambang. Ada Starwagen ini saat ini menjadi pendukung utama dari bisnis kami di mining contractor karena dia penyedia alat berat. Dia dealer alat berat. Jadi kalau Bapak Ibu punya exposure sama teman-teman di Astra, di Pama, di UT, nah memang begitulah cara kita survive dalam value chain ini. Jadi pada saat kita punya jasa penambangan, tentu punya penyedia alatnya, tentu punya penyedia semua sumber daya terkait dengan alat seperti spare part dan lain-lain. Nah itu yang kami bangun rangkaian ini. Jadi ini kalau teman-teman kenal rantainya Pama Yuti atau CK dengan Trakindo, nah ini PPA, SWI, AMM SWI itu similar itu prosesnya. Karena memang value chain-nya begitu Pak. Kalau kita mau kompetitif di depan, kita harus beresin dulu hilirnya. Jadi bukan menemukan hal yang baru, tapi memang begitulah bisnis ini survive. Gitu. Itu yang dilakukan Pama dengan Tractor, CK dengan Trakindo dan memang kebetulan yang pegang dealer adalah yang paling punya competitive advantage. Saat ini ada beberapa brand di